Assalamualaikum warahmatullah. Umur kita ini ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang di atas yang dimuliakan oleh Allah, yang saya doakan semoga segera bertambah rezekinya, kesabarannya, ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Maka termasuk umur itu kita tidak cuma ngomong panjang atau pendeknya. Pira umure? Mbak wis 90 tahun sik sehat. Ada yang lain pira umure? Sakno mbak wis mati umure sik enom sik 40 loro sik 40 telu. Ibu-ibu ini kan sudah di atas 60 semua kan? Sabar, tenang aja, tenang. Saya tahu kok, pokok ibu-ibu itu sensitif dua hal, umur dan berat badan. Saya tahu itu, tenang aja, tenang. Sabar, saya tidak akan nyebut itu ya. Sudah, maka tidak sekedar ngomong panjang tapi ngomongnya apa? Berkahnya. Nah, ketika kita mau merenungi usia bu, merenungi umur untuk kemudian gaspol, maka yang pertama panjenengan harus faham tentang surat wal asri. Surat apa? Semuanya hafal kan? Tidak mungkin tidak hafal, karena ini surat yang paling favorit dalam Al-Quran. Surat paling favorit, paling banyak dihafal, paling banyak disampaikan, paling banyak dipakai untuk, lu kok tahu? Pengalaman ya? Pengalaman. Panjenengan kalau sholat gitu bu, bacanya trikul ditambahi wal asri dan inna a'toina. Trikulnya itu 4 kul. Oh iya, 4 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Masya Allah, 4 kul. Masya Allah, terima kasih bu, bisa jadi bahan ceramah ini, bukan trikul lagi ya. Tapi Al-Kafirun jarang bu, ada orang Al-Kafirun itu surat pendek jadi surat panjang, bulat terus gak ketemu pucuke. Iya, tapi bolehlah katakanlah 4 kul tambah 1 wal asri tambah 1 inna a'toina. Masya Allah, ini sholat apapun tidak lepas dari 6 surat ini. Nah sudah, panjenengan kalau sholat 6 surat ini atau Al-Baqarah. Ayo, Al-Baqarah 1 sampai 5 tok paling. Atau 2 ayat terakhir, Amanar Rasulu. Atau panjenengan mau membaca surat Al-Jathiyat. Malah rarul di Quran ada surat Al-Jathiyah. Tahu di Quran ada surat Al-Jathiyah? Tahu? Juz berapa? Ayatnya ada berapa? Ayat ke-8-nya apa? Kok kayak Ustaz Adi Hidayat ya lama-lama ya. Nah, sudah, maka ibu-ibu sekalian, maka kalau kita mau ngomong keberkahan usia, kita mau berbicara tentang bagaimana kita merenungi nikmat umur untuk kemudian kita bisa gaspol di sisa umur. Nomor 1 yang harus difahami surat apa? Al-Asr. Kita sampaikan secara singkat karena saya yakin panjenengan semua sudah faham. Pertama begini, dalam surah wal asri bu, ada beberapa poin penting. Ibu-ibu, bu, saya tadi berangkat pagi betul. Dengan harapan saya sampai sini sebelum jam 8 dan saya bisa sarapan di tahu campur depan. Saya ajak temen yang nganter saya dari Batu sampai sini, yuk pak, makan tahu campur terenak sak jagat raya. Jalan saya, deng. Wis pak, sampean balik orang mobilnya, saya bilang, gak rezeki, saya bilang, masya Allah. Jadi perut ini masih original ini, belum terkontaminasi oleh tahu campur ini. Sudah. Dalam surat wal asri ada beberapa poin penting. Yang pertama, tulis Bismillah. Ini bukan merentah-merentah loh ya. Nanti ngopo ya Ustaz kok merentah-merentah, tulis, dengarkan. Ya enggak ya, ini supaya panjenengan lebih perhatian. Ditulis boleh, didengarkan dengan seksama juga boleh. Sama saja. Insya Allah saya enggak pernah ngaji ruwet-ruwet, gampang. Panjenengan pulang faham, bisa menceritakan ke anak, suami dan cucu. Insya Allah ya. Nomor 1, berbicara tentang
nikmat besar pada waktu. Nikmat besar pada waktu. Ibu-ibu yang tempatnya di depan masih ada longgarnya, monggo maju dulu Bu. Ini sebelah, tapi jangan ya, tidak kelihatan ustadznya ya, ketentengan tiang ya. Gak marem lah, gak ketok ustadz ya kan? Tahu saya, sewombong era ustadz situ ya Allah. Dari mana itu ustadz? Sudah, nomor 1, apa Bu? Nikmat besar pada waktu. Maka di dalam Al-Quran Allah banyak sekali bersumpah dengan waktu. Nomor 1, wal asri. Nomor 2, wadduha. Nomor 3, wal laili. Nomor 3, tahu saya. Nomor 4, wal fajri, wal laili, wan nahari. Terus apa lagi? Wasyamsi. Tuh, waktu itu matahari. Was-subhi idza tanaffas. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran, lebih dari 5 tempat di mana Allah Ta'ala mewanti-wanti kita untuk betul-betul perhatian pada urusan waktu. Demi masa, demi fajar, demi subuh, demi siang, demi malam, demi waktu duha. Allah semuanya mengingatkan kita Bu, ojo sampai waktu itu pergi tanpa manfaat. Nah, kalau dalam surah Al-Asr Allah mengingatkan kita wal asri, demi masa. Waktu boleh diartikan asr di sini adalah waktu di mana waktu sholat boleh, masa, waktu dan asar. Yang intinya berbicara tentang apa? Waktu. Dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, di dalam ilmu tafsir dikatakan pasti sesuatu yang Allah gunakan untuk sumpah itu sesuatu yang memiliki nilai yang sangat besar, memiliki kemuliaan yang sangat besar, tidak sama dengan yang lainnya di antara ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Maka waktu ini memiliki nilai khusus di sisi Allah. Wal asr. Maka kalau sudah urusan waktu, hati-hati Bu. Ada yang bilang begini, yang paling mengerikan di dunia itu adalah kematian. Bisa benar, bisa salah. Tapi katakan benar, yang paling mengerikan di dunia ini apa? Kematian. Kenapa? Kalau sudah meninggal, in qata'a anhu amalu. Semua amal apa? Terputus. Kalau semua amal terputus, berarti kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, untuk nambahi tabungan, untuk membangun rumah di akhirat, kesempatannya sudah berhenti. Dalam keadaan orang lain masih punya kesempatan. Kalau ngomong adil atau tidak, yo kesannya kok ndak adil. Kenapa dia dikasih kesempatan sampai 90 tahun, saya kok 40, jangan, sebentar lagi, dulu enggak jangan. Saya kok 60 sudah meninggal. Kok dia dapat tambahan 30 kesempatan tambahan, saya kok enggak dikasih. Kalau ngomong adil atau tidak, ya enggak adil. Tapi kan kita ulang lagi, urusannya bukan panjang atau pendek, tapi urusannya siapa yang mampu memanfaatkan umur ini dengan semaksimal mungkin. Nah, maka kalau dikatakan yang paling menyeramkan adalah kematian, tak tunjukkan satu yang lebih menyeramkan dibanding kematian. Yang bisa jawab tak kasih hadiah. 1 helai tisu. Loh, ini jangan dilihat tisunya Bu, lihat dong bekas siapa tisu ini. Meteni. Nah, apa yang lebih mengerikan dari kematian? Barakallahu fiik. Menyia-nyiakan waktu. Anda kok pinter, Masya Allah ya, luar biasa. Jangan ya guyon, mosok panjenengan mau betulan, ya ndak mungkin lah. Menyia-nyiakan waktu. Kalau orang meninggal tidak bisa beramal itu wajar. Tapi yang tidak wajar, orangnya masih hidup tapi tidak beramal. Mana lebih parah? Ayo. Parah yang masih hidup. Dia masih punya kesempatan tapi dia kesempatannya tidak dipakai. Seakan-akan begini, panjenengan punya makanan enak. Makanan enak itu apa?
tahu campur, loro hati saya rodoan, astagfirullahaladzim. Itu kalau di sini tahu campur. Kalau panjenengan pindah ke Kasembon paling enak ya rawon. Sop buntut pernah nyoba? Oh enak. Panjenengan pernah nyoba apanya? Sop buntut, ya apa rasanya? Coba testimoni coba. Gini Bu. Saya waktu kecil itu diajak abah saya setiap Jumat. Itu Masya Allah, abis saya itu telaten betul. Setiap Jumat itu mesti kan kerjaannya abah saya libur kalau Jumat. Itu anak-anak pulang sekolah dijak Jumatannya ke Pari. Jalan-jalan sak keluarga ke Pari. Nanti entah cari duren, kalau cari sawo, tergantung musimnya apa. Tapi makannya wajib ada satu warung yang saya tidak sebut namanya di sini karena tidak boleh iklan ya, di masjid tidak boleh. Sudah untuk makan sop buntut di Pari. Itu zaman itu Bu, wes terenak sudah. Tapi subhanallah setelah umi saya bikin sop buntut sendiri, ternyata jauh lebih enak. Setelah umi saya punya sop buntut, saya sering makan punya umi saya. Terus berapa waktu yang lalu saya balik ke warung yang lama, abah saya sering ngajak makan sop buntut itu. Saya makan. Oh boy. Bukan maksudnya meremehkan makanan, tapi ketika dibandingkan, maaf, lanjut. Sudah, ini turun sarapan kabeh gitu. Saya lanjutkan. Nah, maka ibu-ibu sekalian, yang lebih berbahaya orang yang mensia-siakan waktu dalam keadaan orangnya masih hidup. Contoh, panjenengan perutnya lapar betul. Di depan panjenengan itu ada ayam bakar, ada. Bismillah. Saya ngomong langsung liur saya kayak metu kabeh. Ada ayam bakar, nasinya nasi gurih, ada sambelnya enak, sambel mentahan seger, ada bukan jeruk nipis, ada jeruk limonya. Terus enak sudah, nasinya masih anget. Ternyata makanan yang semuanya lezat tadi ndak panjenengan makan. Terus ada orang lewat. Orang lewatnya bilang apa? Jare luwe. Kok gak dipangan? Ini menunjukkan Anda apa? Maaf kurang sehat. Nah, sama seperti orang yang hidup di dunia Bu, jujur kita hidup di dunia ini Bu, lapar akhirat. Sebanyak apapun bekal yang panjenengan bawa dari dunia, itu ketika panjenengan sampai akhirat Bu, itu belum cukup. Kenapa? Panjenengan buka surat Al-Qiyamah. Surat apa? Al-Qiyamah. Allah Ta'ala berfirman apa? Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsil lawwamah itu apa? Jiwa yang senantiasa menyesal, mengeluh. Karena apa? Orang baik menyesal, orang buruk juga. Orang buruk menyesalnya karena apa? Kenapa dulu saya tidak jadi orang baik? Kalau orang baik menyesalnya karena apa? Kenapa kebaikan saya tidak lebih banyak, lebih maksimal? Nah, sekarang Bu, ada yang lebih parah dibanding kematian itu. Wonge se urip tapi gak gelem lapo-lapo. Ndak mau baca Quran, ndak mau baca ilmu, tidak mau duduk ke majelis ilmu. Dia tidak mau kemudian melakukan silaturahim. Dia tidak mau melakukan kebaikan demi kebaikan. Yang nanti kalau dia meninggal, waktu yang telah dia lewatkan itu akan dia tangisi, bahkan tangisan darah. Wal asr innal insana lafi khusr. Rugi Bu. Kalau ruginya akhirat gak krese. Kalau rugi akhirat gak terasa. Kenapa? Karena ini bakul apa mana iki ya Allah. Itu apa itu? Tahu campur? Enggak ada LPG-nya kok, masuk es teh pakai LPG. Tolong ya panitia yang kondusif lah ya Allah. Sudah? Allah katakan manusia pasti dalam keadaan, ibu-ibu perhatikan,
Kenapa kalau rugi akhirat kok gak krisi? Gak krisi itu apa? Gak kerasa blas, gak ngefek. Ada orang jamaah sholatnya panjenengan sholatnya dewi, gak getun nih, biasa saja. Ada orang lain ngajinya 1 juz, panjenengan gak ngaji blas, gak getun nih. Ada orang lain bisa sholat tahajud, panjenengan gak tahajud, tangine pas adzan subuh, yo gak getun nih. Kenapa kalau rugi akhirat kok gak kerasa? Kenapa? Karena sekarang kita tinggalnya masih sehingga pandangan kita terbatas pada apa? Jadi seneng untuk kita itu fulus, duit, omah, mobil, jabatan, tabungan, aset. Karena kita terbatas pandangannya apa? Sehingga kita belum bisa membayangkan bagaimana panjangnya akhirat, bagaimana mengerikannya akhirat, bagaimana kelak di akhirat saya sangat butuh walaupun kebaikan yang sangat kecil. Itulah kenapa, Bu, begini, saya utang panjenengan duit 500 rupiah. Misalkan uang saya mau bayar parkir kurang 500, saya pinjem, Bu, pinjem 500 ribu, Ustaz. Ya ndak lah, Bu, 500 rupiah. Panjenengan bilang apa? Walah Ustaz, wong mek ndak usah pinjem, tak kasih 5.000. Sudah di dunia ketoknya gak berarti kan? Tapi nanti di akhirat jangankan 500 rupiah, 100 rupiah itu berharganya sangat luar biasa. Maka itu nanti di akhirat, Bu, ndak ono Mbak Yu sepurane yo biyen aku gak sejo Mbak Yu ngilokno sampean pesek. Itu ndak ada nanti di akhirat sepurane. Karena apa? Ejekan itu bisa menghasilkan pahala buat panjenengan. Panjenengan bilang, oh kok enak sepurane, kok nyimut kaiso. Ya Allah, saya minta pahalanya orang itu. Walaupun dapatnya cuma sedikit, tapi itu sangat berarti, Bu, menyia-nyiakan waktu di dunia ini. Kalau di dunia rugine gak keroso, leyeh-leyeh, scrolling HP, buka statusnya ini. Kalau di dunia waktu terbuang, ketoknya tidak terasa. Nanti ketika panjenengan pulang ke akhirat, entah cepat ataupun lambat, mudah-mudahan semuanya panjang umur nggih, dalam keadaan istiqomah dan ibadah, itu baru panjenengan kroso, oh ya Allah, ternyata betul innal insana lafi khusrin, ketun ya Allah. Maka ketika sudah meninggal ngomongnya apa? Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan ke dunia ya Allah. Mau ngapain? Ada yang mau sodakoh, ada yang mau tobat, ada yang mau sholat, ada yang mau minta maaf, ada yang mau ganti sertifikat hak milik menjadi sertifikat wakaf. Telat apa enggak? Telat. Nah, maka oleh Allah suratnya diawali wal asr. Maka masa ini kalau masih ada, manfaatkan dengan baik. Supaya apa? Sebelum nanti datang innal insana lafi khusrin. Sekarang biar tidak khusrin. Khusrin itu apa sih? Rugi. Biar tidak rugi bagaimana? Kita kan kepingin setiap waktu yang kita lewati mendatangkan kebaikan. Betul apa enggak? Maka sampai muncul kalimat-kalimat apa? Amal cerdas di waktu terbatas. Tujuannya apa? Supaya waktu yang terpakai tidak banyak tapi pahalanya kan gitu. Sampai muncul yang seperti itu, Bu. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dunia yang Nabi Muhammad katakan antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang bisa lewat di atas 70, itu kalau dibandingkan akhirat yang selamanya, Bu, yo kita mikir yo gak cukup rek waktu 70 tahun gaing golek bekal untuk hidup yang selama. Ndak akan cukup. Panjenengan tak kasih ilustrasi. What the meaning of ilustrasi? Gambaran, deskrip, astagfirullahaladzim. Kalau desnya dipisah ini kok kayak elek ya, des. Kalau kita, ya deskripsi. Kalau kita mau deskripsikan begini, panjenengan jalan dari Malang ke Jakarta, tapi panjenengan duitnya miliaran, amin. Nah, amin di komando. Panjenengan orang kaya.
Ini bukan doa Bu, ini cerita. Ya, sudah. Sekarang begini, kalau panjenengan orang kaya ke Jakarta, bapak-bapak, paham nggih? Kalau panjenengan orang kaya ke Jakarta, panjenengan bisa naik kendaraan apa? Ya bukan cuma pesawat, terserah panjenengan maunya apa, wong duit punya, ya ndak? Bahkan kadang-kadang orang kaya kan ya rada aneh ya, untuk orang-orang seperti kita ini kan delok wong sugih rada aneh ya. Wong numpak pesawat lo enak, malah naik Vespa butut, touring Jakarta Malang. Kita yang bukan melarat ya, yo gak sugih nemen lah ya, kita ini sugih loh Bu. Itu maka ngelihat mereka, kerasanya apa? Bayo Pak, lah aku lagi kepingin numpak pesawat gak iso-iso, sampai duit kok malah numpak Vespa. Nah itulah makanya seperti, nah sekarang kalau panjenengan kaya, Malang, Jakarta, bisa naik kendaraan apapun yang panjenengan, bahkan kalau perlu kapal selam. Kalau perlu, sedangnya wong soge, panjenengan bikin jalur sendiri, wong soge. Kapal selamnya pesan dari Rusia, terus panjenengan jalan. Nah sudah, karena kaya, berikutnya apa Bu? Panjenengan bisa berhenti istirahat, transit dimanapun panjenengan suka, betul apa enggak? Karena punya apa? Ketika transit panjenengan bisa pilih mau di tempat seperti apa, mau hotel bintang 7 yang terpercaya, mau hotel bintang 5, mau hotel bintang tak terhingga, punya uang. Terus panjenengan mau melanjutkan perjalanan, terserah panjenengan, karena panjenengan punya uang. Itu dari Malang sampai, sekarang sebaliknya, Malang Jakarta gak duwe duit blas. Panjenengan ingat gak kalau Idul Fitri ada video WA yang terkirim ke grup, gambarnya arek cilik buka jendela kamar metu ra duwe duit blas. Pernah dapat video itu? Nggereget neram. Itu kalau yang dapat video orang yang punya uang Bu, guyu. Tapi kalau yang dapat video pas wong sing gak duwe-duwe, rasane HP keduwe paten ya. Itu dia buka jendela, mbek areke wajahnya lucu banget. Buka jendela gitu, ra duwe-duwe blas. Terus jendelanya ditutup lagi. Sekarang Malang, Jakarta. Ojo Jakarta lah kadoan, Malang, Surabaya. Ndak punya uang blas, 1 rupiah ndak punya. Panjenengan mau naik apa? Mau naik apa? Terus mau transit di mana? Terus mau masuk hotel bintang berapa? Itu baru perjalanan apa? Dunia yang jaraknya terbatas, waktunya juga akhirat. Coba. Tidak terbatas, sak lawase di akhirat. Maka kalau ngelihat orang meninggal Bu, itu mikir di sini Bu, ya Allah, wong iki saiki wis gak iso ngamal, akhirat sak lawase wis gak iso balik. Sementara panjenengan masih di alam dunia, masih punya Nah maka sekarang kenapa kok rugi akhirat itu gak kroso? Gara-gara pandangan kita pandangan dunia. Sudah. Maka Allah kasih cara bagaimana biar tidak rugi. 4, illalladzina amanu, kecuali orang yang iman. Berarti kalau masih punya umur, ibu-ibu sekalian, yang diperbaiki nomor 1 apa? Keimanannya. Ojo sampai rusak. Dalam artian rusak itu, rusaknya iman karena apa? Syirik. Syirik itu menafikan iman. Maka dalam surat Al-Kahfi ayat yang paling terakhir mengatakan begini, di akhir ayatnya, faman kana yarju liqa'a rabbi faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihah wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Barang siapa kepingin ketika meninggal dunia berjumpa dengan Allah Ta'ala
dalam keadaan radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kepinginnya begitu, maka apa? Falyamal amalan salihah. Itu syaratnya. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ojo sampai syirik. Jangan syirik. Nah, maka Allah katakan yang pertama, illalladzina amanu. Orang yang tidak akan rugi ketika mereka hidup di dunia adalah orang yang terus memperbaiki keimanannya. Tahu Umar ibnul Khattab dan para sahabat yang lain ketika mereka itu mulai kelihatan sibuk di pasar, sibuk berdagang, sibuk bercocok tanam, sibuk dengan hobi dan kegiatannya masing-masing, sama Umar dipanggil. Semakin dalam, semakin dalam, semakin lelap, turunan ya. Sama Umar dipanggil. Apa Umar mengatakan? Jadi Sayyiduna Umar itu kalau istirahat ngantor siang, itu tempatnya di mana? Antara masjid dan pasar. Pas tengah-tengah. Biar tidak susah mengawasi orang pasar, dan kalau kepingin ke masjid biar tidak terlalu jauh, pas tengah. Terus Umar manggil orang pasar, Bu. Ketika kelihatan mereka mulai lalai, Umar ngomong apa? Ta'alau, ayo rene kabeh. Ngapain? Nu'min sa'atan, kita kembali beriman sesaat. Karena saya lihat kalian mulai lalai. Karena apa? Tidak ada yang paling baik, yang paling manfaat untuk terus diperbaiki, diperbaharui, untuk terus dikontrol kecuali keimanan kita kepada Allah. Faham adik-adik? Faham? Faham? Tidak ada yang lebih baik untuk diperbaiki, tidak ada yang lebih manfaat untuk dikontrol, tidak ada yang lebih bagus untuk senantiasa direnungi kecuali iman. Illalladzina amanu. Wis. Iman sampun apa dereng? Sampun. Tapi ingat Bu, iman itu diucapkan dengan, diyakini di dalam, dan diamalkan dengan pinter. Jadi lisannya nyebut la ilaha illallah, dan kita terus syahadat la ilaha illallah. Ketika tahiyat, ya enggak? Ketika dengar azan kan ada sunnah mengulang apa yang disampaikan, yang disebutkan oleh muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah. Panjenengan bilang apa? Terakhir, Allahu akbar, la ilaha illallah. Panjenengan bilang apa? La ilaha. Terus itulah diniati, ojo mek lisan tok. Tapi ketika panjenengan nyebut yang semacam itu, atine apa? Ya Allah, mantep ya Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Terus fisiknya, yo mengamalkan. Kalau itu adzan, seruan adzan, datangi panggilannya. Agi-agi turu. Agi-agi, apa agi-agi itu? Gendang cepet, bahasa Inggrisnya apa? Hurry up. Ceket. Matur sun nggih, Masya Allah. Bahasa Inggrisnya ceket. Sip, selesai. Maka supaya tidak innal insana lafi khusrin, imannya senantiasa dikontrol, diperbaiki, dikoreksi, diperbaharui dengan sering-sering mengucapkan la ilaha illallah dan ngukur awak saya pernah syirik atau tidak. Nomor 2, illalladzina amanu wa amilus salihati. Amal
soleh. Amal soleh itu apa? Yang diperintahkan Allah, disunnahkan Rasul. Terus apa amal soleh itu adik-adik? Ayo, waktunya mau habis. Ayo. Call a friend? Atau mau 50-50? Atau mau asking audience? Banyak mau yang mana? Ini kayak film, kayak quiz. Who want to be a millionaire? Ingat gak dulu? Tantowi Yahya atau siapa itu? Tantowi Yahya? Atau adiknya? Tantowi. Ayo apa? Apa amal soleh itu? Begini. Biar gampang nggih, amal soleh itu intinya ibadah. Arti dari amal soleh intinya apa? Ibadah. Sekarang arti ibadah itu apa secara umum biar gampang difahami? Panjenengan cukup ngerti arti ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tulis pelan-pelan. Arti ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Arti ibadah menurut siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya adalah, ya udah saya tulis, artinya ada titik dua podoai. Setiap ucapan atau perbuatan, setiap ucapan atau perbuatan, baik amalan zahir ataupun batin, setiap amalan, setiap perbuatan atau ucapan, baik amalan zahir ataupun batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang dicintai atau diridhai oleh Allah. Sampun apa dereng? Finish? Sudah? Fahimtum? Oh, Masya Allah, murid bahasa Arab semua kayaknya ini ya. Nah sekarang begini Bu, berarti amalan apapun yang sedang panjenengan lakukan, aktivitas apapun yang sedang panjenengan jalani, yang penting Allah cinta, Allah ridho, itulah yang namanya ibadah. Kalau itu ibadah berarti termasuk di dalam amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus. Contoh, panjenengan pagi-pagi nyiram kembang. Kembangnya siapa? Tonggo? Panjenengan masak buat suami. Suaminya siapa? Tonggo mana ayo? Nah sudah, panjenengan nyiram bunga Bu. Ini aktivitas dunia apa akhirat? Sabar dulu, pelan-pelan, cepet-cepet entek pengajian ini Bu. Nyiram bunga amal dunia atau amal akhirat? Dunia. Bisa ndak bernilai ibadah? Tergantung dari apanya? Niat. Kenapa? Karena niat itulah yang membedakan antara adat dan ibadat. Antara apa? Adat yang tidak bernilai ibadah bisa bernilai ibadah yang berpahala. Niat, misalkan nyiram bunga. Ada hadis Nabi, wa fi kulli dzi kabidin radbin lahu ajr. Lahu ajr. Dan di setiap yang bernyawa ada pahalanya. Ini tumbuhan bernyawa apa enggak? Terus panjenengan siram. Dengan niatan apa? Supaya subur, biar hidup, biar tumbuh, biar segar, dalam rangka berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Berpahala apa enggak? Maka kalau gitu nyiram bunga amal soleh atau bukan? Sudah, terus bunganya mulai kotor, pote wis elek, cabang-cabangnya wis mulai
Ngerumpel ono sing wis alum, panjenengan ambil potnya, taruh di meja pagi-pagi sambil dengerin burung perkututnya bapak. Wes sabar. Pisang gorengnya masih anget. Di depan ada cucu sedang main, tamannya luas, masya Allah, sugeram iki ya. Terus panjenengan ngambil pot tadi, pertama daun-daun yang mulai kering diketoki, tik tik tik. Pohonnya dirapikan lagi, kalau perlu tanahnya diganti. Terus setelah selesai semua, potnya dibersihi. Ibadah atau bukan? Amal soleh atau bukan? Tergantung apanya? Niatnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Kalau rapi, indah, bersih, Allah seneng enggak? Ngepel rumah. Lek kembangnya seneng kabeh. Hobi soalnya perempuan ya. Sekarang diwalik ngepel rumah. Ibadah bukan? Kalau ibadah kenapa panjenengan nggak tahu ngepel? Ngonyek. Panjenengan pernah ngepel apa enggak? Perempuan zaman dulu bu, kalau mau lahiran gak perlu bingung olahraga. Gangsar kabeh ngepeling ngelempoh. Sekarang iku lek ngepel akeh gae timbang ngepeli. Iya, ngepel amal soleh atau bukan? Tergantung apanya. Biar rumahnya bersih karena Islam mencintai kebersihan. Biar suami Biar suami kalau pulang ke rumah istri pertama nyaman. Setelah dia pulang dari rumah istri yang kedua, rumah sudah. Jadi ketika suami panjenengan di rumah istri yang satunya bu, ini kesempatan panjenengan ngeramut awak, ngeramut omah, ngeramut anak. Setuju mboten? Arahnya kenapa ke sana terus ya? Sudah, maka bu ngepel itu ibadah karena niatnya apa? Supaya suami mendapati rumahnya sudah bersih, anak-anak main di rumah bersih juga merasanya nyaman, termasuk masak, termasuk mandi, termasuk pakai baju yang bagus, rapi. Ibadah bukan? Ibadah. Nah maka panjenengan jangan sampai setiap aktivitas apapun panjenengan punya PR. Apa PR-nya? Dicari dalam aktivitas ini nilai ibadahnya di mana. Itu PR-nya. Kenapa begitu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita Allah ciptakan, tugas kita di dunia apa? Maka semua aktivitas harus ada nilai apanya? Kalau enggak, bukan masalah dosa enggak dosa bu. Kalau tidak, ruginya itu yang eman. Kenapa dari aktivitas yang kita bisa mendulang pahala kok kita biarkan terlepas sia? Jadi panjenengan kalau ngepel, bersihin taman, nyiram bunga, bahkan nyopo tonggo loh ya. Jangan ngerayu tonggo, jangan. Nyapa, Mbak, pripun, assalamualaikum. Sehat Mbak, masya Allah Mbak, panjenengan kok ketinggal seger gitu loh. Jadi tonggo yang disopo itu apa? Seneng, jangan ya Allah Mbak kok kelung setera. Ya aku roh kok Mbak ekonomi susah, PPN 12% saiki Mbak. Tapi ya ndak usah kayak. Itu kan orang kalau dibilang Mbak gini. Panjenengan ketemu orang bu, terus panjenengan gini, Mbak kok ketok lesu sih Mbak, loro ta? Dibandingkan ketika panjenengan ketemu orang, loh Mbak masya Allah kok seger. Seger loh Mbak sampean, yo ketok rodok langsing loh Mbak. Itu kira-kira untuk orang yang panjenengan sopo, efeknya beda apa enggak? Kalau yang panjenengan bilang, Mbak kalau lesu loro ta? Iya Mbak, mambengi gak turu plus. Loh, langsung. Coba orang panjenengan bilang, Mbak kok seger? Iya Mbak, masya Allah aku pirang-pirang dino iki olahraga terus. Beda ceritanya. Maka sing nyenengno jadi orang itu. Apa? Ya beda lagi. Loh Mbak kok kuru? Ngenyek. Ya yang pantes lah. Ya masa ada orang lewemu panjenengan bilang kuru ya ketara lek ngenyek.
Artinya yang pantas, yang apa? Itu termasuk amal soleh. Nah maka yang Rasul ajarkan apa Bu? Karena usia kita terbatas, maka ada amalan yang barokah. Ingat kan? Ketika manusia meninggal terputus darinya semua pahala dari amalnya. Semua pahala dari amalnya terputus. Kecuali pahala yang akan tetap mengalir dari amalan kita walaupun kita sudah meninggal ada berapa? 3. Kalau dijelaskan ya jadi banyak, cuma intinya 3 ini. Nomor 1, sedekah jariah. Maka panjenengan Bu titik akeh kalau ada pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, pembangunan madrasah, sedikit ataupun harus ada andilnya. Eman lek ndak. Kalimat harus ini bukan mewajibkan nggih, tapi apa? Untuk memoti. Misalkan panjenengan dapat jatah dari suami untuk jalan-jalan minggu ini 15 juta. Kenapa? Kurang 20. Kurang apa kakean? Kok kesian sekalian dari molas kok kakean itu loh. Istri saya Bu, jatah mingguannya ya tergantung saya. Ya tergantung. Sudah, maka panjenengan dapat jatah dari suami, ki wis kita hadiahi ke sampean. Iki aku oleh rezeki. Nah, maka kan yo kepingin Bu, Shopee. Apalagi ada promo yang 12 12, 10 10, 1 1. Ada promo ndak hari ini? Kan yo kepingin Bu, ndelok blender murah. Wajan teflon, kepingin apa ndak? Tapi diempet. Ya Allah, pas di sebelah rumah ada pembangunan mas. Saya kepingin ya Allah kalau saya meninggal pahala saya tetap mengalir. Apalagi kalau masjidnya makmur seperti Masjid Baitur Rahmah, kepake untuk pengajian, kepake untuk majelis taklim, kepake untuk i'tikaf. Wis bismillah. Panjenengan kuatnya 20.000. Ndak apa-apa. Sekarang kan 20.000 itu kan ya bukan uang kecil Bu ya. Rodo ekonomi kayak gini nih ya. Wong lagi tuku jenang lo untuk akeh 20.000. Maka kalau malu kelihatan pakai QRIS. Faham. Saya kan gampang no panjenengan nah. Keris itu kan yang kalau orang Jawa zaman dulu kan itu apa? Oh keris. Kalau yang itu Ustalah, pokok intinya itulah ya gak usah diruwet-ruwet. Klik. Atau kalau enggak, masukkan ke kotak amal masjid. Kan masjid ada kotaknya sekarang kan macam-macam. Yatim piatu, kegiatan masjid, kegiatan buka puasa, pembangunan. Nah, panjangan masukkan yang di pembangunan. Atau pondok atau sekolah itu sedekah jariah. Gak kudu uwakeh. Yo kalau bisa banyak alhamdulillah. Kan harapan kita semuanya begitu kan, dadi wong soge gemar sedekah. Itu harapan, tapi kan tidak setiap harapan tercapai. Bener enggak? Loh saya dulu loh Bu waktu kecil, ya enggak kepingin jadi ustadz kok. Panjenengan tahu cita-cita saya apa? Petani. Iya, karena abah saya kerjanya seleb padi. Saya ngelihat petani itu kayak keren gitu, kayak hebat gitu. Teman-teman saya apa? Pilot, insinyur, dokter. Saya Rifki, petani. Tani. Kaget gurunya. Tapi enggak apa-apa sudah kan? Sudah sedekah jariah. Nomor 2. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat itu Bu, insya Allah panjenengan ingat omongan saya zaman dulu. Ilmu yang manfaat itu ibu-ibu sekalian bukan cuma ilmu ngurui ngaji. Bukan cuma ilmu ngurui sholat, ngurui wudhu. Tapi kemudian ilmu yang manfaat itu misalkan panjenengan punya teman suaminya Allah takdirkan di PHK, mudah-mudahan tidak nggih, amin ya rabbal alamin. Terus apa? Terus panjenengan merasa ini ekonomi harus tetap jalan, anaknya sekolah, panjenengan punya keahlian bikin kue basah, bikin nogosari, bikin nogodino, bikin pokok yang nogo-nogo itulah ya. Bikin buah nogo, bisa bikin nogosari, bikin pastel, bikin panjenengan datang ke rumah Mbak.
Aku duwe cithaan wis gak kanggo ndek omah Mbak, wis gak kober. Iki citaane tak kekne sampean tak urui ini. Engko lek wis dadi tak ewangi ngedol. Terus diajari sama panjenengan, pinter dia bikin kue basah sampai punya toko, sampai terkenal, sampai sak dunia kenal Nogosarinya orang ini. Yo, kenapa kok guyang-guyu itu kenapa? Ternyata dengan Nogosari tadi Bu, Allah takdirkan ekonomi rumah tangganya lancar. Panjenengan dapat pahala ilmu bermanfaat enggak? Itulah kalau yang laki-laki mungkin ngelas, nukang, jahit lambini tonggo. Nah selama itu bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, maka insya Allah panjenengan juga tetap kebagian pahala ilmu yang bermanfaat. Nanti resepnya sama ibu yang panjenengan ajari tadi, diajarkan ke anaknya, diajarkan ke menantunya, diajarkan. Insya Allah panjenengan kalaupun wafat setelah panjang umur, panjenengan di alam kubur tetap kebagian pahala. Nomor 3, anak soleh yang mendoakan kedua orang. Sampai disebutkan oleh para ulama, maka sak soleh-solehnya anak, kalau tidak mau mendoakan orang tuanya, dia bukan anak soleh. Karena Rasulullah mengatakan anak soleh itu digabung dengan kalimat yad'u lahu, mendoakan orang tuanya. Maka kalau gak ndongakno wong tuane durung dadi anak, maka anak panjenengan sekarang termasuk cucu bisa didik yang baik. Pondok nih, sekolah nih, dikasih teladan yang bagus. Kalau mau makan diajari, mau tidur diajari, setiap aktivitas didoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu loh Bu, umur panjenengan 2, umur ketika di dunia dan punya umur setelah Anda wafat. Wa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Surat apa? Apal Yasin apa? Surat Yasin. Inna, sesungguhnya kami, nahnu kami, nuhyil mauta, yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Dan bukan cuma itu, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tuliskan perbuatan manusia dan apa yang dia tinggalkan. Apa yang dia tinggalkan itu maksudnya apa Bu? Kebaikan yang panjenengan tinggal di dunia, wakaf Quran, bantu gali sumur, apalagi pernah nyumbang kusennya pondok pesantren, panjenengan pernah ngasih anak sekolah biaya untuk biaya mondoknya, itu termasuk yo amal sodakoh jariyah, yo ilmu yang bermanfaat, yo nyetak anak soleh yang mendoakan orang. Sip, sekarang berikutnya yang ketiga, illalladzina amanu wa amilus solihati, kemudian watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Watawasaw bil haqq, saling menasehati untuk meniti jalan kebenaran. Begini Bu, maka kalau jadi pemberi nasihat kudu apik, punya ilmu, ikhlas karena Allah. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad milik Imam Bukhari disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustasyaru mu'taman. Apa Bu? Wis pokok iku ya. Al-mustasyar, orang yang diajak diskusi, orang yang dimintai pendapat. Mu'taman, harus orang yang amanah. Maka panjenengan kalau ngasih masukan ke orang, kasihlah masukan yang positif. Misalkan dengar suami panjenengan kok di luar begini, terus panjenengan curhat sama temen-temennya ngasih masukan, wis ta lah Mbak, ojo ngrungokne omongane
Wong percaya karo bojomu mbak. Sampeyan lek percaya uang kadang-kadang gak mesti bener. Nah itu masukan yang baik. Nah itulah illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau. Nasihati mbak-mbak yang ikut senam. Mbak, senam boleh, api bisa bernilai ibadah. Tapi mbak pakaiane yo sing luwe pantes, wong wis yo umure wis akeh. Mosok umure sampean wis 90 sik gawe legging. Apa kayak apa? Lemet. Oh lepet. Lepet masih lumayan. Nah sudah. Maka panjenengan ngasih tahu. Apalagi ngasih taunya bu, gak cuma ngasih tahu. Pas ngasih tahu mbak dihadiahi baju senam yang syar'i, yang lebar. Bagaimana baju senam yang syar'i? Rukuh masjid. Oh senam ke rukuh ya. Sudah, panjenengan kasih masukan yang positif. Wa tawasau bil haq. Ada teman tetangga kalau keluar beli sayur di bakul melijo, keluar rumahnya ndak pakai jilbab. Masih nisorani ombo mbek dawa ya, tapi atasnya ndak pakai. Panjenengan, "Mbak, wis usume wong jilbaban, Mbak. Wis ndek endi-endi saiki wong kabeh gawe jilbab. Panjenengan lho Mbak lek metu omah gak perlu surian, luwe penak praktis gawe yo jilbab. Nanti akhirnya orangnya terbiasa pakai jilbab. Itu namanya wa tawasau bil haq. Ada orang yang rakus banget, males sedekah. Banyak inget, Mbak, donya ngono mek sedilu, Mbak, diluk engkas bakal mati wong jenenge kullu nafsin. Ayo mbak sodako didik rapopo. Sing penting awake dhewe engko lek mati duwe simpenan tabungan di akhirat. Alam kubure padang, kuburane jembar, dikancani malaikat. Nah akhirnya orangnya rajin. Itu watawasau bil haq. Yang terakhir watawasau sabar. Ketika ada orang mulai bojoku ra mulih, sing sabar. Aja cerita-cerita. Bojomu wis rapi mbek aku. Nyuruhnya sabar. Aja cerita-cerita, ternyata apa? Nah, maka kalau ada orang yang kena musibah, ada sesuatu yang kurang menyenangkan untuknya, dinasehati untuk tetap. Anda bilang, Mbak, innallaha ma'as sabirin. Gusti Allah ngono Mbak, membersamai orang yang sabar. Panjenengan dibersamai kalih pertolongane Gusti Allah. Wis dalam Mbak sing sabar. Kemudian panjenengan bilang lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau ada orang kena musibah, oh gak apa-apa Mbak. Kenapa? Karena orang yang mampu sabar ketika kena musibah, Allah kasih ganjaran masuk surga tanpa hisab. Kemudian Anda ingetin, wis tala Mbak, jenenge wong di donya Mbak, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Macam-macam ujian, tapi Allah berfirman wa basyiris sabirin. Wong sing bakal bahagia Mbak, orang yang ketika kena musibah dia mampu. Nah itu loh temen yang baik, imannya bagus, amal soleh dan ibadahnya juga kuat. Kalau ketemu temen nasehatnya senantiasa nasehat yang baik. Kalau ada teman kena musibah, ada ujian, dia senantiasa mengingatkan untuk terus sabar. Nah sekarang ibu-ibu tulis lagi berikutnya. Maka nomor 1, biar dapat umur yang barokah, nomor 1 apa Bu? Ingat surat wal asri. Nomor 2, wes singkat waktunya habis. Panjenengan buka surat Al-Mulk ayat yang kedua. Surat apa? Al-Mulk. Apal semua kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah itu menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan di dunia ini Bu untuk menguji kita semua. Ujiannya apa? Siapa di antara kalian bukan yang umurnya paling panjang, tapi siapa di antara kalian yang amalnya paling baik. Ahsanu amala. Al-Mulk ayat, panjenengan tulis apa ahsanu amala itu? Surat Al-Mulk ayat berapa? 2. Ahsanu amala. Apa ahsanu amala? Amal yang terbaik adalah nomor 1, akhlasuha, yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas. Nomor 2, aswabuha, yang paling benar, yang paling ikhlas. Nomor 1, nomor 2 yang paling benar. Yang paling benar itu apa? Yang paling sesuai dengan contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu sekalian, urusan umur itu Bu kudu dawa apa endeke, tapi apa? Barokahnya. Terakhir dari saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di antara kalian siapa? Adalah mereka yang umurnya paling panjang dan amalnya baik. Umure dawa tapi dawane umur digawe ibadah. Sebaliknya, siapa manusia paling buruk? Man tala umuruhu wa sa'a amaluh. Umure dawa, amale awon. Awon itu apa? Jelek, amalnya jelek. Tambah dawa umure tambah gelek rasan-rasan, tambah dawa umure tambah gelek namimah adu domba. Nah maka kalau masih punya umur Bu, manfaatkan untuk kebaikan. Terakhir ini oleh-oleh buat pulang. Oleh-oleh buat pulang. Ada seorang laki-laki tua, umurnya 90 tahun. Umurnya berapa? 90 tahun. Kemudian dia ketemu dengan salah satu ulama, sama ulamanya ditanya, "Kam umruk, Pak we yuswa pinten? Umur Anda berapa?" Dijawab 90 tahun. Terus kata ulamanya apa? Idzan ma baqiya minka illa qalil. Kalau gitu Pak, tidak tersisa darimu kecuali tinggal sedikit. Tinggal apa? Ini nun sewu, mohon maaf. Umur bukan dalil untuk mati atau tidak. Iya. Orang meninggal itu boleh jadi tua, boleh jadi masih, bukan urusan umur. Tapi nun sewu, tapi kalau memang usianya sudah menginjak 60, 63, 65, apalagi sudah sampai 70, harus lebih apa Bu? Hati-hati. Lebih apa? Hati-hati. Karena bisa jadi kematiannya sudah dekat. Maka kata ulama tadi, berapa umurmu? Dijawab 90. Ulamanya bilang apa? Kalau begitu tidak tersisa darimu di dunia ini kecuali tinggal sedikit. Terus orang tua tadi tanya, malhila, terus jalan keluarnya apa? Dibilang sama ulamanya, tulis. Semakin dalam, semakin lelap, semakin rileks, hipnotis. Tulis, aslih ma baqiya. Aslih ma baqiya.
Aslih spasi ma spasi baqiya. Aslih ma baqiya. Aslahallahu ma salafa. Aslahallahu ma salafa. Aslahallahu, bisa enggak nulis enggak nulis pakai latinnya? Aslahallahu ma salafa. Apa artinya? Begini Bu, perbaiki yang tersisa, Allah perbaiki yang telah lampau. Itu tok. Perbaiki apa? Yang tersisa. Jadi sisa kari titik niki wau diperbaiki. Sing apik di sisa umur. Perbaiki yang tersisa, maka Allah akan memperbaiki yang telah lalu. Maksudnya begini, innamal a'malu bil khawatim, amalan tergantung terakhirnya. Kalau terakhirnya bagus, oleh Allah dinilai semuanya bagus. Nah itu loh Bu, maka ingat, tambah umur artinya tambah dekat dengan kehidupan akhirat. Itu yang dapat saya sampaikan ibu-ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan, apabila ada candaan yang tidak sopan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan apa? Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat walafiat, panjang umur, istiqomah. Nanti setelah umur panjang Allah karuniakan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.